One, two, 1, 2, 3, 4. Halo, perkenalkan nama saya Rian Budianto. Perkenalkan nama saya Nisa Wadilah. Perkenalkan nama saya Dwi Rahma Agustina. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Vitasari. Nama saya Albasiko Sofyan Rujana. Perkenalkan nama saya Salwa Azhari. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan praktikum pengukuran panjang, massa, dan waktu. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama saya akan mengukur panjang dari sisi kotak makanan ini menggunakan meteran tanah. Jadi meteran tanah ini biasa digunakan untuk mengukur panjang tanah yang panjang maksimalnya 30 meter. Jadi yang pertama kita buka dan sesuaikan dengan panjang yang akan kita ukur. Kita harus sesuaikan angka 0 akan sejajar dengan ujung kotak, dan kemudian kita ukur. Hasilnya 24,8. Kemudian kita ulangi di sebelahnya, hasilnya 24,8 juga. Kemudian kita ulangi, hasilnya 24,8. Jadi jika dirata-ratakan hasilnya adalah 24,8. Di sini saya akan melakukan pengukuran panjang dengan menggunakan Tengo yang beratnya 176 gram dan alatnya adalah penggaris. Jadi pengukuran yang pertama yaitu bisa kita lihat hasilnya adalah 24,6 cm. Pengukuran yang kedua yaitu 24,6 cm. Pengukuran yang ketiga yaitu 24,6 cm. Jadi hasil dari pengukuran panjang menggunakan Tengo dan penggaris untuk pengukuran yang pertama yaitu hasilnya 24,6 cm, pengukuran yang kedua 24,6 cm, pengukuran yang ketiga 24,6 cm. Jadi rata-ratanya adalah 24,6 cm. Saya akan melakukan pengukuran panjang dengan alat meteran biasa, mengukur panjang kotak Tengo. Saya akan melakukan pengukuran panjang kotak Tengo ini menggunakan meteran biasa. Langkahnya yang pertama, keluarkan tali meteran dengan cara menarik bagian tali yang ada. Sesuaikan dengan panjang yang akan diukur. Paskan angka 0 tepat pada ujung sisi kotak yang ingin diukur, dan paskan ujung kotak yang diukur pada tali meteran yang ada. Pastikan agar tali meteran tetap lurus dan tidak kendor. Hasilnya 24,5. Setelah mengetahui hasilnya, catat hasil pengukuran. Lakukan pengukuran hingga 3 kali. Pengukuran yang kedua 24,5. Pengukuran yang ketiga 24,5. Kemudian catat hasil pengukuran. Selanjutnya, jika pengukuran 1, 2, 3 sudah didapat, maka kita rata-ratakan hasilnya. Rata-ratanya menjadi 24,5 cm.
Saya akan melakukan pengukuran panjang menggunakan penggaris. Bahan dan alatnya yaitu yang pertama penggaris, yang kedua kotak tenggo ini. Saya melakukan pengukuran pada kotak tenggo ini dengan meletakkan skala 0 di ujung kotak tenggo dan mendapatkan hasil sebesar 24,5 cm. Selanjutnya, saya melakukan pengukuran yang kedua kali dan mendapatkan hasil 24,5 cm. Saya lakukan pengukuran yang ketiga dan mendapatkan hasil 24,5 cm. Jadi, rata-rata dari pengukuran ketiga tersebut yaitu 24,5 cm. Saya akan melakukan pengukuran panjang tenggo yang berisi 176 gram dengan menggunakan penggaris. Langkah pertama, siapkan kemasan tenggo dan penggaris. Langkah kedua, letakkan penggaris di atas bungkusan tenggo, lalu ukur dengan seteliti mungkin. Hasilnya 24,5. Pengukuran kedua hasilnya 24,5. Pengukuran ketiga hasilnya 24,5. Rata-rata dari hasil pengukuran yaitu 24,5 cm. Kali ini saya akan mengukur panjang alat yang digunakan. Alatnya ada penggaris dan bahan yang digunakan adalah kotak tenggo. Mengukur panjangnya itu titik nolnya harus tepat berada di pojok. Hasilnya 24,7. Kita ulang lagi. Hasilnya 24,8. Kita ulang lagi mengukurnya. Hasilnya 24,7. Rata-rata dari hasil pengukuran panjang. Pengukuran pertama hasilnya 24,7. Pengukuran kedua hasilnya 24,8. Pengukuran ketiga hasilnya 24,7. Jadi rata-ratanya adalah 24,7333333. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya akan mengukur massa dari benda ini. Ini kemasan 1,5 liter menggunakan timbangan beras di sini. Yang pertama kita harus memastikan jarum dari timbangan beras ini tepat di angka 0. Kemudian kita menimbangnya dengan cara seperti ini di tengah supaya massanya lebih pas. Dan hasil yang didapat adalah 1,5 kg. Selanjutnya kita ulangi dan lihat hasilnya. Dan hasil yang kita dapat juga 1,5 kg. Kemudian kita ambil lagi dan ulangi. Paskan di tengah dan lihat hasilnya. Dan lagi-lagi hasil yang kita dapat 1,5 kg. Dan jika dirata-ratakan hasilnya adalah 1,5 kg. Lakukan pengukuran massa dengan menggunakan botol aqua 1,5 liter dan menggunakan beras timbangan. Langsung saja untuk yang pertama akan melakukan pengukuran yang pertama.
hasilnya 1,5 kg. Untuk pengukuran yang kedua, hasilnya sama 1,5 kg. Untuk pengukuran yang ketiga, hasilnya 1,5 kg. Jadi hasil dari pengukuran massa menggunakan botol aqua 1,5 liter dan timbangan beras, yaitu pengukuran yang pertama 1,5 kg, pengukuran yang kedua 1,5 kg, pengukuran yang ketiga 1,5 kg. Jadi rata-ratanya adalah 1,5 kg. Kemudian saya akan mengukur massa dari air mineral menggunakan neraca pegas portable. Kali ini saya akan melakukan pengukuran air mineral menggunakan neraca pegas portable. Langkah yang pertama, gantungkan neraca di tempat gantung. Pastikan posisinya lurus dan sejajar. Yang kedua, nyalakan neraca dengan cara menekan tombol on. Tunggu display neraca menyala dan menunjukkan angka 0. Kemudian, gantungkan air mineral kemasan 1,5 liter ke pengait neraca. Display akan menunjukkan berat air tersebut. Tunggu hingga angka stabil dan tidak berubah-ubah. Kemudian, catat hasil pengukuran. Pengukuran yang pertama 1,475 kg. Lakukan pengulangan pengukuran hingga 3 kali. Pengukuran yang kedua 1,475 kg. Pengukuran yang ketiga 1,475 kg. Setelah didapat hasil pengukuran massa 1, kedua, ketiga, kemudian kita ratakan hasilnya menjadi 1,475 kg. Saya akan melakukan pengukuran massa. Alat dan bahannya yaitu alatnya berupa timbangan gantung ini. Bahannya yaitu botol air mineral yang berisi air sebesar 1,5 liter. Akan mulai menimbang berat dari botol ini, yaitu pertama saya akan pastikan timbangan ini pada posisi 0 skalanya. Kemudian kita lakukan yang pertama, penimbangan untuk yang pertama. Beratnya yaitu 1 kg. Kita lakukan pengukuran yang kedua dan
sudah di 0 skalanya. Dan ini 1 kilo. Pengukuran yang kedua sebesar 1 kilogram. Saya akan melakukan pengukuran yang ketiga dan skalanya sudah di 0. Lihat. Ketiga yaitu 1,5 kilo, itu 1,5 kilogram. Jadi rata-rata dari ketiga pengukuran tersebut yaitu 1,67 kilogram. Saya akan menimbang air mineral yang berukuran 1,5 liter dengan menggunakan dacin. Langkah pertama, siapkan benda dan alat yang ingin ditimbang. Lalu pastikan dacin ini berada di angka 0. Ambil air mineral yang berisi 1,5 liter, lalu taruh di timbangan tersebut. Setelah itu ukur sesuai dengan berat dari air mineral itu. Pastikan di kanan dan kirinya itu seimbang. Timbangan yang kedua, lakukan cara yang tadi. Lalu ukur. Ketiga, lakukan juga sama seperti yang tadi. Jadi hasil pengukurannya 1,6. Yang pertama dan yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi rata-ratanya 1,6 kilogram. Kali ini saya akan mengukur massa. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya ada timbangan digital, dan bahan yang digunakan adalah air kemasan mineral yang 1,5 liter. Kita akan mencoba mengukur massa dari air 1,5 liter. Beratnya 1,5. Beratnya tetap 1,5. Yang terakhir beratnya 1,4. Pengukuran massa rata-ratanya untuk hasil pengukuran massa pertama itu hasilnya 1,5 kg. Untuk massa kedua 1,5 kg dan untuk massa pengukuran ketiga hasilnya 1,4. Jadi rata-ratanya itu 1,46666667. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya saya akan mengukur kecepatan kelereng menuruni suatu bidang miring yang sudah kami buat menggunakan kardus. Kita akan mengukur waktunya menggunakan stopwatch HP. Selanjutnya saya akan mengukur waktu yang diperlukan suatu kelereng menuruni suatu bidang miring yang dimulai dari sini start dan sini akhirnya.
Oke, kita langsung saja mulai. Oh ya, kita mengukurnya pakai stopwatch HP. Oke. Jadi waktu yang didapat 0,6 detik. Kemudian kita ulangi lagi. Dan hasil yang didapat juga 0,6 detik. Kemudian kita ulangi lagi. 3. Dan hasil yang didapat juga 0,6 detik. Jadi jika dirata-ratakan semuanya 0,6 detik. Di sini saya akan melakukan pengukuran waktu dengan menggunakan alatnya yaitu stopwatch HP dan kelereng, dan ada seluncuran yang terbuat dari kardus. Jadi nanti saya akan mengukur kecepatan kelereng yang turun dari seluncuran kardus ini. Langsung saja kita mulai pengukuran kelereng yang pertama, itu 0,53 detik. Untuk kelereng yang kedua yaitu 0,43 detik. Untuk kelereng yang ketiga yaitu 0,55 detik. Jadi saya ulangi pengukuran yang pertama yaitu 0,53 detik. Pengukuran kelereng yang kedua yaitu 0,43 detik, dan pengukuran kelereng yang ketiga yaitu 0,55 detik. Jadi rata-rata dari pengukuran waktu saya yaitu 0,50 detik. Selanjutnya saya akan mengukur waktu meluncurnya kelereng di bidang miring ini menggunakan alat stopwatch. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran waktu meluncurnya kelereng di bidang miring ini menggunakan alat ukur stopwatch. Langkah yang pertama, siapkan lintasan kelereng yang dibuat dari kardus. Kemudian, buatlah start hingga finish sebagai lintasan. Lalu, taruh kelereng pada lintasan. Saat kelereng mulai turun melewati lintasan, pastikan stopwatch sudah dimulai secara bersamaan dengan kelereng. Kemudian, matikan stopwatch jika kelereng sudah melewati finish pada lintasan. Catatlah hasil dari pengukuran tersebut. Waktu menunjukkan 0,7 second. Lakukan pengukuran hingga 3 kali. Waktunya menunjukkan hasil 0,9 second. Selanjutnya pengukuran yang ketiga. Waktu menunjukkan angka 0,8 second. Melakukan pengukuran waktu menggunakan kelereng ini dan bidang miring ini, yaitu alat bahannya bidang miring ini sepanjang 30 cm lintasannya, kelereng, dan juga stopwatch yang ada di HP. Akan memulai mengukur waktu kelereng ini melintasi lintasan ini. Yaitu sebesar waktunya 0,91 detik. Saya akan melakukan pengukuran yang kedua. Yaitu sebesar 0,86 detik. Saya akan melakukan pengukuran yang ketiga.
itu sebesar 0,74 detik. Jadi rata-rata ketiga pengukuran tersebut adalah 0,83 detik. Saya akan melakukan pengukuran kecepatan kelereng dengan menggunakan stopwatch. Langkah pertama, siapkan benda miring, kelereng, dan stopwatch. Langkah kedua, letakkan kelereng di atas benda miring. Langkah ketiga, jalankan kelereng dengan stopwatch secara bersamaan. Hasilnya 0,64 detik. Kelereng kedua hasilnya 79 detik. Untuk kelereng ketiga hasilnya 74 detik. Dari pengukuran kecepatan kelereng menggunakan stopwatch yaitu percobaan 1 0,64 detik, percobaan 2 0,79 detik, percobaan ketiga 0,74 detik, sehingga hasil rata-rata yang diperoleh adalah 0,723. Kali ini akan mengukur waktu. Alatnya menggunakan stopwatch HP. Bahannya ada ini, lintasan untuk kelereng dan kelerengnya. Kali ini akan mengukur waktu menggunakan kelereng. Kita akan melakukan percobaan yang kedua. Melakukan percobaan terakhir. Hasil dari pengukuran waktu yang pertama, pengukuran waktu pertama yaitu 0,31 sekon, pengukuran kedua 0,28 sekon, yang ketiga 0,19 sekon. Jadi rata-ratanya adalah 0,26 sekon. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yaitu beberapa orang yang melakukan pengukuran panjang, massa, dan waktu memiliki hasil pengukuran yang berbeda, walaupun mengukur benda yang sama. Ini disebabkan karena satu, karena pengamat kurang terampil dalam menggunakan alat ukur. Yang kedua, ada kesalahan paralaks atau tidak tegak lurus saat melihat garis. Yang ketiga, kondisi badan pengukur yang kurang sehat. Sewaktu mengukur dapat menyebabkan posisi alat ukur mengalami perubahan. Yang keempat, kesalahan metode pengukuran yaitu salah cara memegang dan meletakkan alat ukur pada benda kerja bisa mempengaruhi ketepatan hasil pengukuran. Yang kelima, ada kesalahan faktor lingkungan yang jika si pengukur sendiri tidak nyaman karena debu atau kotoran menempel pada muka.